Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari saat ini saudara kita mau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau datang mempersembahkan hidup kita dalam pujian dan penyembahan. Tapi sebelum itu mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang lagi membawa diri kami, membawa kehidupan kami Tuhan. Teristimewa membawa hati dan pikiran kami di hadapan-Mu, agar kami boleh datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta, Engkau berdaulat dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami, setiap kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami merindukan hadirat-Mu. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kami boleh merasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindu.
Yesus, Kaulah Tuhan kami. Yesus, Kaulah Tuhan. Namamu kami tinggikan, namamu ditinggikan di atas pujian. Di atas pujian. Haleluya Yesus. Inilah pujian, inilah penyembahan kami. Oh, amin. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini bersama yang di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami Tuhan. Oh, kami rindukan. Amin. Kemuliaan-Mu datanglah. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, Mu datanglah penuhi tempat ini Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bersama yang di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami Tuhan. Amin. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari dengan satu kerinduan, kemuliaan-Mu datanglah Tuhan. Haleluya. Penuhi tempat ini bersama yang di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami, lawatlah Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Saya percaya saat ini Tuhan sedang menjamah, Tuhan sedang melawat kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita mau angkat satu nyanyian, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai
terletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Haleluya. Dan dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Haleluya. Mari sekali lagi saudara katakan, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Dan dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi. Haleluya. Untuk selamanya. Katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Siapa sahabat kita? Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, sahabat
sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, sama-sama kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saat ini kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Haleluya Yesus. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku. Biarlah kami boleh menikmati firman-Mu. Nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari yang merindukan firman Tuhan, angkat tanganmu katakan, yang kuasa untuk mengubah sikap hati kami. Firman-Mu, firman-Mu yang tegakkan di saat ku
Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu sudah menjamah setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami datang untuk sujud di ujung kaki-Mu. Kami ingin menerima firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami. Mari Tuhan, setiap hati kami biarlah Engkau berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bersama istri dengan sukacita saya menyapa saudara. Biarlah kiranya hari ini merupakan hari di mana kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita segera akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema tabut perjanjian. Di dalam tabernakel, benda yang terpenting adalah tabut perjanjian atau tabut Allah, di mana Allah bertakhta, berhadirat, dan bersemayam. Tidak ada benda dari sekian banyak benda yang ada di dalam tabernakel yang lebih penting daripada tabut perjanjian atau tabut Allah. Letaknya adalah di ruang maha suci. Ya, paling dalam itu letaknya tabut perjanjian. Ada halaman di mana ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, ini halaman. Kemudian masuk lebih jauh ada ruang kudus, di mana ada 3 benda, meja roti sajian, dan kemudian kaki dian dari emas, dan mezbah dupa dari emas. Itu 3 benda. Lalu melewati tabir ada ruang maha suci, di mana ada tabut Allah atau tabut perjanjian. Di dalam Ibrani 9 dikatakan bahwa di dalam ruang maha suci sudah menjadi 2 benda. Benda yang satu adalah mezbah dupa emas. Kita tidak akan berbicara tentang ini lebih dahulu, tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ruang maha suci adalah berbicara tentang kasih. Ada iman, ada harap, dan kasih. Iman itu di daerah halaman, kita dibenarkan karena iman, dan selanjutnya kita disucikan dengan firman Allah dalam bentuk pengajaran di ruang suci. Lalu kita masuk ke ruang maha suci. Itulah menjadi sempurna, sempurna di dalam kasih. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang sempurna. Ya, benda yang penting ini, saya mulai dengan satu benda yang penting yang ada di dalam ruang maha suci. Ruang maha suci ini itu adalah sasaran kita, orang-orang percaya gereja Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan, yaitu jemaat yang serupa segambar Allah, tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada kerut-kerutnya. Di dalam 1 Samuel dikatakan, 1 Samuel 4, kalau tabut Allah itu tidak ada, maka itu tidak ada kemuliaan. 1 Samuel 4 ayat 21. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya. Ya. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ya. Karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Kalau tabut Allah sudah tidak ada, Ikabod, tidak ada kemuliaan. Tabut Allah atau tabut perjanjian itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah peti. Peti dari kayu penaga, itu petinya, ya, dari kayu penaga, disalut atau dilapis emas luar dan dalam.
ya. Dan kemudian tutup pendamaian itu dari emas murni, ya. Tutup pendamaian ini dengan 2 kerup. Kerup yang pertama itu menggambarkan Allah Bapa, kerup yang kedua Allah Roh Kudus, dan tutupnya sendiri adalah Kristus. Ya, sebab dari atas tutup pendamaian Allah berbicara. Allah berbicara kepada kita melalui Kristus. Dialah firman Allah yang hidup. Tabut ini menunjuk kepada hubungan nikah antara mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan gereja sebagai mempelai wanita yang tidak bercacat celah. Luar biasa, ya. Indahnya pernyataan kasih Tuhan kepada kita hari ini. Nah, tadi kita sudah baca bahwa dikatakan 1-4, kalau tidak ada tabut Allah, tidak ada kemuliaan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan lagi dalam kehidupan kita, secara pribadi, di rumah tangga, bahkan di dalam sidang jemaat, maka hilang kemuliaan. Tapi saya percaya, biarlah melalui pelajaran ini kita menjadi manusia yang sangat mau memahami hadirnya Allah, atau Allah yang maha besar yang patut kita muliakan dalam kehidupan kita. Betapa hebatnya Allah kita, betapa hebatnya tabut Allah ini ketika dibawa oleh Filistin ke rumah berhala Dagon, ditaruh di depannya Dagon, Dagonnya jatuh dan patah. Hebat Allah kita, tidak ada yang menyamai Allah kita. Allah kita di dalam Yesus. Makanya dikatakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada segalanya yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Coba kita baca itu. Di 1 Samuel 5 ayat yang kedua. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, Ya. dibawanya masuk ke kuil Dagon, Dibawa masuk ke dalam kuil Dagon. diletakkannya di sisi Dagon. Iya. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, Ya. tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi di hadapan tabut Dagon itu jatuh. Enggak ada yang bisa menandingi Allah kita. Kalau ada hadirat Tuhan, ada kemenangan. Di dalam kitab Keluaran pasal 25, waktu perintah membangun tabernakel kepada Musa dan bangsa Israel, maka benda yang pertama disebut adalah tabut perjanjian. Sebelum meja roti, sebelum mezbah korban bakaran, sebelum yang lain-lainnya, adalah tabut perjanjian itu pertama kali disebutkan di dalam kitab Keluaran pasal 25. Jadi betapa pentingnya tabut Allah. Kita tadi sudah baca, waktu dibawa ke dalam kuil Dagon, roboh. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita semua, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang berharap pada Tuhan. Sebab tidak ada yang menyamai Allah kita di bumi ini, di sorga. Allah yang kita puja dan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha kasih. Waktu zaman Saul, tabut ini diabaikan, dirampas Filistin, dia juga tidak pusing. Jangan kita tiru Saul. Saul ini seperti manusia yang mengabaikan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kemampuannya,
mengandalkan dirinya. Dia manusia yang sombong dan tidak pernah mau ditegur, tidak pernah rendah hati untuk memperbaiki. Gengsinya sangat besar. Dia bilang sama Nabi Samuel, tunjukkan hormatmu juga di hadapan rakyat ini, jangan tegur aku sembarangan. Dia tidak peduli dengan Allah itu. Dia tidak peduli ada tabut Allah atau tidak, dirampas atau tidak. Ya, dia abaikan. Kita baca 1 Tawarik 13. Jadi kita hari ini dengar baik-baik. Kita sangat membutuhkan Tuhan, kehadiran Tuhan. Biar Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kita masing-masing. 1 Tawarik 13 ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Nah, pada zamannya Saul itu tabut Allah ada atau tidak ada masalah. Dirampas Filistin, tidak apa-apa sudah. Jadi waktu zamannya Saul tidak ada perhatian kepada kehadiran Allah, tabut Allah. Filistin ambil ke rumah berhala mereka, dibiarkan saja. Jangan kita hari-hari ini membiarkan satu kekosongan perasaan, tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita membiarkan satu hari pun kita tidak bersekutu dengan Allah, tidak memuji, menyembah Dia. Jangan jadi seperti Saul. Ya, ada tabut Allah, tidak ada, sudah, tidak apa-apa. Ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, tidak apa-apa. Aku bisa dengan kekuatan sendiri. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud menjadi raja, nomor satu dia cari sesuatu yang hilang, sesuatu yang lenyap dari kita. Apa itu? Tabut Allah, tabut perjanjian. Tadi saya sudah katakan, benda yang terpenting di tabernakel adalah tabut Allah atau tabut perjanjian yang di dalam ruang maha suci, tempat yang paling dalam. Petinya dari kayu penaga yang dilapis luar dalamnya emas murni. Itu gambaran daripada kehidupan kita yang sempurna, luar dalam, lahir dan batin. Disalut dengan emas. Emas itu gambaran daripada Roh Kudus, Roh Suci. Disalut, dipenuhi Roh Kudus. Ya, di mana Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai kehidupan seperti itu. Ya. Nah, zaman Daud dia cari mana itu tabut Allah. Rasanya kurang tanpa tabut Tuhan. Jangan kita kerja sendiri tanpa Allah. Jangan kita bergerak sendiri tanpa disertai Tuhan. Ya, Musa berkata, Tuhan, apabila Engkau tidak menyertai kami, jangan suruh aku berangkat bersama bangsaku. Engkau harus menyertai kami. Engkau harus ada di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya waktu dia datang ke dunia, Allah menjadi manusia daging di dalam Yesus. Kita katakan Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Kesulitan, kesusahan,
pencobaan? Kalau Allah di pihak kita, Allah beserta kita, siapa lawan kita? Itulah sebabnya maka Daud tekad, mari kita kembalikan tabut Allah ke Yerusalem. Dan Daud mulai pekerjaannya. Dia mempersiapkan pedati. Semuanya yang serba mewah dibuat pedati untuk ditaruh tabut di atasnya. Dia siapkan orang-orang yang hebat untuk mengangkut. Dia cari lembu yang bagus, yang tampun, yang kuat untuk menarik pedati itu. Kemudian orang-orang yang menyertai tabut itu mengelilingi, termasuk salah satunya yang kemudian mati, namanya Usa. Main Daud sudah siap. Dia siapkan orang menari-nari, menyanyikan pujian, dan Daud sendiri melompat-lompat dengan sekuat tenaga menyanyi ketika lembu itu menarik pedati di mana ada tabut di atasnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika lembu yang menarik pedati itu tergelincir dan tabut itu miring mau jatuh, dipegang oleh Usa, dan seketika itu Usa mati disambar oleh Tuhan sendiri. Usa mati. Daud marah sekali. Dan Daud bilang, ini bikin susah ternyata. Marah dia, salah paham. Lalu apa? Dibawa ke rumahnya Obed-Edom. Kita semua tahu Obed-Edom diberkati selama ada tabut itu 3 bulan lamanya. Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah dengan adanya tabut perjanjian, tabut Allah itu. Kalau kita mempunyai tabut perjanjian, tabut Allah, Allah ada bersemayam di dalam kehidupan kita, di dalam gerejanya, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, itu luar biasa. Berkat ada di dalam keluarga Obed-Edom. Jangan keluarga kita hari-hari amburadul, tidak keru-karuan. Semua menjalankan semaunya, anak semaunya, suami semaunya, istri semaunya, amburadul, ya, akan kacau. Tapi kalau tabut Allah itu disimpan, ada hadirat Allah. Kan Obed-Edom diberkati. Tapi hebat Daud ini. Daud adalah manusia yang walaupun raja, tapi dia mau belajar. Kata orang, Obed-Edom diberkati. Dibisiki sama Daud, Obed-Edom diberkati. Masa? Coba lihat. Kemudian dilihat, diselidiki. Betul ya. Lah kenapa tabut Allah ada di Obed-Edom diberkati? Kenapa saya justru kematian orang saya, Usa? Daud lalu berpikir, merenungkan, aku mau memperbaiki hidup. Ini sikap yang baik, sikap yang rendah hati, mau memperbaiki apa yang mungkin keliru dia lakukan. Dia pikir, di mana kekeliruan saya? Dia memperbaiki. Nah, coba kita dengar dulu ceritanya ya. 2 Samuel 6. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 mulai. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah
yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyembar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gat itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan berkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu. Sekian, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jadi Daud contoh satu kehidupan yang sangat bagus. Saya katakan bahwa ketika dia dengar berita bahwa Obed-Edom diberkati, kok saya ini seperti ini, ya. Kalau orang lain diberkati, kita tidak, kita kurang. Kita tidak boleh cemburu. Kalau ada hamba Tuhan diberkati, kenapa dia diberkati? Saya tidak, Tuhan. Kita tidak boleh cemburu. Itu Daud. Kenapa Obed-Edom diberkati, saya tidak, malah kematian orang saya, Usa. Dia periksa. Dia bertanya, mungkin kepada ahli kitab, pada imam, dan diperiksalah kitab-kitab yang menjadi perintah Tuhan. Ternyata Daud mengetahuinya bahwa tabut Allah itu tidak dikasih naik di kereta, walaupun baru, walaupun itu mahal dibuat oleh Daud. Tuhan tidak berkenan, bukan begitu caranya. Dari awal mulanya tidak demikian. Daud tahu ternyata tabut itu harus diusung, dipikul. Memang ada kayu pengusung ketika dibuat itu. Dan yang bertugas mengangkut tabut tidak sembarang orang. Harus dari suku Lewi. Dia tahu itu semua, dia memperbaiki. Ini paling penting. Kita bisa melakukan salah, kita bisa khilaf, tapi kita perlu memperbaiki yang salah itu. Jangan tinggal terus dalam kesalahan. Namanya bodoh, keras hati. Perbaiki. Daud ini seorang raja, rendah hati dia. Dia panggil ahli kitab, dia kumpulkan. Ternyata tabut itu harus dipikul, diusung. Bukan sembarang orang, suku Lewi. Coba 1 Tawarik 15 ayat 2. Nah.
Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Nah, jangan ada yang mengangkat selain orang Lewi. Sekarang tidak pakai itu kereta kencana, tapi diangkat sesuai dengan aturannya orang Lewi. Tabut itu mesti diusung, harus tepat seperti perintah Tuhan. Kita harus melakukan dengan tepat perintah Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Kalau kita baca kitab Kejadian, disuruh buat bahtera 3 lantai, jenis kayu apa, ukurannya apa. Firman Tuhan katakan dalam kitab Kejadian bahwa lalu Nuh melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Seringkali kita ini sudahlah, apalah adanya, seadanya. Tidak boleh seperti itu. Harus ada rasa tanggung jawab. Mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini kehidupan yang benar. Jangan melakukan sembarangan seperti mau kita. Itu awalnya Daud. Lalu Daud memperbaiki. Ya, ternyata memang itu dibuat ada kayu pengusung, dan itu kayu yang dibuat 2 kayu pengusung itu tidak boleh dilepaskan. Coba dibaca Keluaran 25 mengenai tabut perjanjian. Itu tadi saya katakan benda yang pertama disebut dan benda yang terpenting. Ayat 13. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Ya. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu. Terus, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Ya, tabutnya diangkut, dipikul oleh suku Lewi. Tidak sembarang orang. Lah Daud tadi sudah salah, kasih naik ke apa? Kereta kencana dari emas, luar biasa, baru lagi. Tapi Tuhan tidak berkenan itu. Maksudnya baik. Maksud hatinya Daud itu baik. Tabut yang zaman Saul tidak diindahkan, dia ingin kembalikan ke posisinya di Yerusalem, di mana harus diletakkan tabut Allah itu pada tempatnya. Pada zaman Saul tabut itu tidak diindahkan, diabaikan. Tapi Daud mencari. Nah, cuma sayang salahnya Daud salah. Caranya salah, maksudnya baik. Sekarang saya mau bicara dulu, apa sebabnya Daud begitu merindukan tabut Allah itu dipindahkan kembali ke tempatnya. Kenapa Daud mau mengembalikan tabut Allah yang sudah dirampas Filistin itu? Itu nomor 1, karena kasihnya kepada Tuhan. Jadi Daud melakukan itu dengan kasih kepada Tuhan. Itu yang Daud dasari apa sebabnya dia mau pindahkan tabut kasih. Tanpa kasih semua kita melayani, beribadah, pelayanan kita sia-sia. Ini yang harus kita pelajari. Tanpa kasih, bahkan tanpa cinta yang kuat kepada Tuhan, pelayanan apapun yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Karena itu Tuhan berpesan lewat pengalaman Daud kepada kita, gereja Tuhan, kepada jemaat yang ada, kepada siapa saja yang sempat mengikuti firman Tuhan ini.
Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang mula-mula. Tanpa kasih mula-mula, pelayanan kita sia-sia, pelayanan manusiawi, bahkan seringkali pelayanan daging. Makanya kalau kita belajar kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, dari 7 gereja atau 7 sidang jemaat di Asia Kecil, teguran yang nomor 1 dari 7 jemaat adalah jemaat Efesus. Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu kerjakan pada hari-hari ini, yang kamu kerjakan lebih banyak daripada yang lalu. Ada hal-hal yang baik. Mereka bisa menimbang ini rasul benar atau rasul palsu. Ini pengajaran betul atau tidak. Dari sekian banyak yang dilakukan oleh jemaat Efesus, kegiatan yang lebih banyak daripada yang lalu. Jemaat ini mungkin merasa, aku sudah bergiat begitu rupa. Dia sudah merasa paling betul. Tapi Tuhan datang dengan teguran. Aku lihat kamu sudah jatuh ke dalam keadaan yang dalam sekali, yaitu jatuh dari cinta mula-mula, kasih mula-mula. Semua pelayanan yang kau lakukan hambar bagi saya, tidak ada rasa cicip, kata Tuhan. Kasih dalam pelayanan kita itu seperti rasa cicip, asin, ada garam dalam makanan. Kalau makanan tawar, hambar, tidak enak dimakan. Demikian Tuhan merasa jemaat ini hambar, tidak ada rasa cicip. Kalau kamu tidak bertobat, kata Wahyu 2 jemaat Efesus, aku mengambil kaki dian daripada engkau, dan engkau tidak akan menikmati pohon kehidupan, buah kehidupan di Firdaus. Tapi kalau engkau bisa bangun dari kasih mula-mula, jatuh dari tempat yang dalam itu, bangkit kembali, melayani Tuhan dengan cinta yang mula-mula, cinta yang berkobar-kobar, kasih kepada Tuhan. Ini dasar dari semua pelayanan kita dan ibadah kita. Apapun yang kita bisa buat, memberi bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, itu pun harus dalam rasa kesadaran penuh, ini miliknya Tuhan, kasih kepada Tuhan. Melakukan setiap firman Allah karena kita mencintai Tuhan, bukan karena apa-apanya, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Jadi Daud dasarnya memindahkan tabut Allah itu karena cinta kepada Tuhan, kasih. Lanjut, yang kedua, Daud walaupun tujuannya benar, jadi seringkali kita ini tujuannya benar, seperti Daud tujuannya benar, baik, bahkan itu dilakukan dengan kasih Tuhan. Ya. Kalau jemaat Efesus dalam Wahyu 2 melakukannya semuanya bagus sesuai perintah Tuhan, tapi tanpa kasih. Kalau Daud melakukan dengan kasih kepada Tuhan, memindahkan tabut Allah itu ke tempatnya, namun caranya salah, caranya keliru, sehingga bukan berkat, tapi kematian Usa. Dan sebagai manusia biasa, Daud itu marah dia.
Kita boleh marah kepada sesama kita mungkin ada yang salah, kita bisa marah anak kita. Ya, kadang orang tua juga bisa salah, anak juga bisa marah pada papa mamanya secara jasmani. Tapi kita tidak boleh marah kepada Tuhan yang tidak pernah salah. Nah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak perlu minta maaf sama kita, maaf ya. Pada Tuhan itu tidak pernah ada salah setitik kecil pun. Yang salah kita. Tapi kemudian Daud mengkoreksi diri. Dia lihat Obed Edom diberkati. Loh, kok saya tidak ya? Nah, ini positif. Dia tidak cemburu. Kadang manusia itu cemburu. Orang diberkati, makin diberkati, dia cemburu malah. Tapi Daud tidak demikian. Dengan melihat Obed Edom diberkati setelah tabut Allah ada di rumahnya, dia malah turun ke bawah mengkoreksi diri. Dia memeriksa diri. Seperti tadi saya katakan, dia panggil orang mungkin ahli kitab, dia tanya. Sekarang dia mau bertanya. Saudara kalau tidak tahu, jangan pura-pura tahu gitu loh. Ya, tidak tahu tanya sama orang yang bisa. Jangan malu bertanya, sesat di jalan. Daud tanya-tanya, waduh dia memperbaiki diri. Caraku salah. Hatinya sudah betul, cinta. Tapi dia mau belajar merendahkan diri. Ini ciri seorang yang rendah hati. Urusan tabut, tadi saya bilang, letaknya di ruang maha suci, itu tempat paling dalam. Itu tempatnya kasih, iman, harap, kasih. Orang yang penuh kasih kepada Tuhan otomatis rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri, minder. Ini seringkali orang minder itu jadi sombong, malah sombong. Bisa minder karena masalah materi kurang, bisa minder oleh karena latar belakang hidup, sehingga dia berlagak keras, menutupi, minder, rendah dirinya itu. Tapi Daud betul-betul memang mengasihi Tuhan. Tuhan, memang aku cinta padamu, aku mau pindahkan tabut. Kok saya bisa alami begini Tuhan? Itu diberkati. Daud periksa diri, menguji diri, rendah hati, tidak menguji orang, tidak memeriksa orang, tidak menghakimi orang, tapi rendah hati. Orang yang rendah hati mau dikoreksi, mau diperbaiki hidupnya, mau disucikan. Kalau orang sombong, tidak mau diperbaiki, tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau kembali kepada firman. Dia bertahan dengan apa yang dia pikirkan. Tapi Daud tidak. Karena dia mengasihi Tuhan, dia rendah hati, tidak sombong, dia tidak bertahan. Amsal mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau saudara mau hancur, sombonglah terus.
hancur. Tinggi hati mendahului kehancuran. Barang siapa rendah hati, kata Amsal, akan mewarisi kekayaan, harta, hikmat, kekuatan. Jadi Daud memperbaiki, ternyata itu mesti diusung. Ya, saya sudah salah, Tuhan ampuni. Jadi tabut itu dipikul orang Lewi. Sekarang Daud berkorban lagi. Ayo sembelih domba setiap 6 langkah, sembelih, darahnya dicurahkan. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan. Dia perbaiki. Nah, ada kayu pengusung. Oh, ternyata memang harus dipikul. Oh, ternyata memang harus suku Lewi saja. Bukan cara saya tadi, itu cara saya keliru. Nah, tambah apa? Tambah sekarang dia melihat, aku tidak berpakaian lenan. Coba kita baca ya, 2 Samuel 6. Nah, jadi dia tidak punya pakaian lenan, dia berusaha untuk memperbaiki. Kita semua belum sempurna. Saya dan saudara masih bisa berbuat salah. Tapi kita harus rendah hati mengakui kesalahan kita. Dan kita memperbaiki sesuai dengan apa yang Tuhan katakan atau firmankan. Kita baca itu di 2 Samuel pasal yang ke-6. Ya, dia ternyata kurang di sini. Coba baca dulu ayat yang ke-5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya. Diiring nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Ya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Terus? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Apa kurangnya Daud? Menari-nari, ya tahu? Menari-nari di hadapan Tuhan. Bukan setengah tenaga, sekuat tenaga. Banyak orang nyanyi setengah tenaga, tidak ada tenaga. Pujilah Tuhanku selama. Ini tidak. Pujilah Tuhanku sekuat tenaga. Tepuk tangan sampai tangan merah. Menari lagi. Lompat lagi. Ada kelentung, ada rebananya, ada tari rebananya, ada gambusnya. Apa yang kurang? Kok bisa terjadi kematian? Itu pun terjadi sama kita gereja. Kita harus waspada, mawas diri, mengkoreksi diri. Jangan sementara ada tari-tari yang gambus, nyanyi yang pujian sekuat tenaga, tapi ada kematian. Bukan kematian fisik saja, kematian rohani yang sangat berbahaya. Sementara kita melakukan segala sesuatu itu, tapi kita tidak hidup benar di mata Tuhan. Mungkin firman Tuhan keras, tapi baik. Ada tarian sekuat tenaga, tapi kok kematian. Ini waspada gereja Tuhan zaman akhir. Ada tarian hebat, sekuat tenaga, tapi ada pelanggaran. Ada cara yang tidak berkenan. Tapi walaupun orang itu menyanyinya sederhana, tidak menari, tidak penuh dengan ceracap, gambus dan sebagainya, tapi dia berkenang, dia penuh kasih pada Tuhan, dia penuh dengan ketaatan. Nyanyinya itu menjadi sesuatu yang berkenan dan bau harum di mata Tuhan.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya. Dia menyanyi begitu kasih yang hidup benar, berkenan. Tapi tidak masalah, Daud ini periksa, satu lagi kurang. Ternyata lenan. 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Sama di ayat 5 tadi. Terus Ia berbaju efod dari kain lenan. Ia punya efod dari lenan. Sekarang itu yang tidak ada pada ayat 5 sehingga terjadi kematian. Selain daripada cara menaikkan tabut itu keliru, tidak diusung. Dia berpakaian efod dari lenan. Setiap imam besar masuk melalui tirai tabir ke ruang maha suci untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka harus mengorbankan, melepaskan segala pakaian kebesarannya sebagai seorang imam besar. Dan imam besar itu harus masuk hanya dengan pakaian lenan putih, lenan halus. Kita baca ya, Imamat 16 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Imamat pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, Ya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tidak boleh tabir. sembarang masuk ke tempat kudus Tuhan. Sekarang ini terlalu enteng, seenak-enaknya masuk, seenak-enaknya jadi pelayan, seenak-enaknya jadi penyanyi. Tuhan mau kita jadi penyanyi, jadi pelayan, tapi tidak boleh seenaknya. Pakai mau kita, cara kita. Caranya Tuhan. Daud cinta Tuhan, yes, tapi caranya dia, Tuhan tidak berkenan. Sekarang Daud perbaiki cara Tuhan. Baca terus. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Ya. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya, Tuhan hadir, Tuhan bersemayam di tengah-tengah pujian bangsa Israel dan di tengah-tengah pujian gereja Tuhan. Tuhan pun mau hadir, bukan tidak. Terus Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Darah binatang itu. Jadi harus dipersembahkan dulu binatang di mana? Mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu di halaman, tidak di ruang suci dan tidak di ruang maha suci. Sekarang kita harus menghiasi kehidupan rohani kita dengan pujian, penyembahan intim dengan Tuhan. Yes, itu kegiatan kita, gereja Tuhan. Tapi jangan lupa, imam besar masuk di situ tidak sembarangan. Doa, pujian, penyembahan tidak boleh sembarangan. Bakar dupa, kemenyan pun tidak boleh sembarangan. Kalau kita kembali kepada Alkitab, kemenyan pun itu harus tulen. Bukan sekedar kebiasaan di dalam bahasa roh. Sorry, saya mengatakan demikian seharusnya seperti kata firman Allah. Kemenyan tulen, bukan kebiasaan. Bukan tidak ada rasa dari dalam cinta itu,
Kemudian Roh Kudus memenuhi kita dengan cinta. Keluar di mulut ini bahasa lidah, bahasa penyembahan itu kepada Tuhan. Kita sedang bercakap dengan Allah. Haleluya, haleluya. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Baca terus. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, Ya. dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Auratnya pun harus tertutup dengan lenan. Terus, Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan ya, semuanya lenan. dan berlilitkan serban lenan. Ya. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakan. Nah, itulah pakaian kudus yang harus dikenakan sesudah ia membasuh Tubuhnya dengan air. Nah ya, di mana dibasuh tubuh dengan air? Itu bejana pembasuhan. Dibuat dari cermin-cermin wanita bangsa Israel yang berkorbankan. Harus kembali ke mezbah korban bakaran dari tembaga. Persembahkan binatang dulu, darahnya diambil. Basuh lagi di bejana pembasuhan. Baru masuk ke dalam ruang maha suci. Tidak boleh sembarang langsung lompat. Langsung lompat di tabut Allah. Sementara kita tidak perhatikan yang lain-lain. Dan berbahaya sekali. Dari luar kita tidak bisa melihat begitu banyak anak-anak Tuhan. Begitu banyak, mohon dimaafkan, hamba-hamba Tuhan. Yang kematian rohani. Mati rohani. Kita kira kita betul. Kalau saya berbicara ini dengan segala kerendahan hati, saya mau katakan saya pun tidaklah sempurna. Banyak kali pun salah melakukannya, tapi kita siap untuk memperbaiki. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Akhir zaman ini, firman yang menyucikan, firman yang menyediakan gereja untuk nanti jadi sempurna, tidak bercacat. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan Rasul Paulus pada Timotius, beritakan kebenaran yang benar, nyatakan salah, perbaiki kelakuan, tegur, supaya didapati gereja itu mau seperti apa yang jadi maksudnya Tuhan. Jadi tidak sembarang kita langsung tahu-tahu di ruang maha kudus di depan tabut Allah kita menari-nari. Itu ada aturan firman Tuhan. Ternyata suku Lewi yang usung, ternyata harus begini, harus begitu. Ternyata imam besar masuk di ruang maha kudus Harun tidak boleh sembarangan. Harus punya pakaian lenan, pakaian kebesarannya tidak dipakai. Gelar kita tidak dipakai. Kebesaran seseorang, ketenaran namanya ditinggalkan semua. Dia hanya bawa darah binatang yang dikorbankan penghapus dosa. Dia masuk membasuh diri dulu dengan air. Dia masuk dengan pakaian lenan. Daud memang akhirnya melompat juga, nari juga, tapi ada lenan. Lenan putih berkilau-kilauan. Wahyu 19 mengatakan itu adalah pakaian perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ketika saya dan saudara melayani, haruslah berpakaian lenan, harus punya perbuatan benar, harus kudus. Allah kita maha kasih, maha murah, tapi jangan kita mempermainkan murah hatinya Tuhan. Lalu kita sembarangan dengan Tuhan itu. Sama orang tua kita saja kita harus ada dalam tata krama kesopanan. Kepada orang yang lebih tinggi, kepada pemerintah kita harus punya tata krama
sopan santun kepada hamba Tuhan yang membimbing kita. Harus punya tata krama etika. Dikatakan tadi apa? Tidak boleh sembarang masuk. Imamat tadi mengatakan. Rasul Paul bilang apa? Banyak orang suka melayani, tapi mendirikan kebenaran karena kurang pengetahuan. Kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka itu para jemaat, para pelayan-pelayan, supaya mereka itu diselamatkan. Terus, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh. Tolong diulangi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat. Jangan kerajinan kendor. Itu betul. Tetap giat. Namun tanpa pengertian yang benar. Jangan tidak punya pengertian yang benar. Nah, itulah yang dilakukan Daud. Kesalahannya Daud tidak melakukan dengan benar, tidak punya pengertian dengan benar. Oh, tabut Allah tidak boleh dinaikkan di kereta, tidak boleh sembarangan. Harus dipikul. Suku Lewi lagi tidak boleh sembarang orang. Oh, harus berpakaian lenan. Terus, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, ya, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, kalau kita mendirikan kebenaran sendiri dengan cara pikir kita manusia sendiri, maka kita mendirikan kebenaran sendiri untuk melayani Tuhan dan bukan kebenaran Allah. Allah ingin kita melayani, tapi dengan kebenarannya. Rasul Paul mengatakan, aku mau supaya orang-orang melayani Tuhan jangan mendirikan kebenaran sendiri. Dia berkata, jangan saya bersusah payah kemudian aku sendiri ditolak. Paulus ini juga satu hamba Tuhan yang luar biasa. Jangan aku sudah melayani, aku ditolak. Loh, sama Daud, sudah susah payah buat kereta, ngangkut lagi, acara lompat-lompat menari, tapi sia-sia, ditolak sama Tuhan. Perbaiki. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 Rasul Paulus bilang, jangan aku bersusah payah kemudian aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, Ya. supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jangan sendiri ditolak. Betapa sedihnya. Ya, jadi Daud ini dia melakukannya dengan segala kerendahan hati. Mau dikoreksi, mau diapa, ya, dia lakukan dengan segala kerendahan hati. Memang Daud itu rendah hati, tidak sombong. Saya mau katakan tujuan akhir kita, sasaran kita adalah menjadi mempelai wanita yang tidak bercacat celah ada di ruang Maha Kudus, masuk melalui tirai tabir, dan tidak boleh cacat rohani, tidak boleh cacat rohani. Satu cacat rohani yang paling besar itu sombong. Itu kejatuhan daripada Lucifer, sombong. Itu dosa yang membawa pada maut. Sombong, tidak ada orang bisa memberikan teguran, nasihat, pandangan, tidak pernah mau memperbaiki. Kita yang benar, kamu yang salah. Tapi Daud memang ciri seorang raja yang rendah hati sekali. Rendah hati, penuh cinta pada Tuhan. Kalau kita cinta pada Tuhan, kita rendah hati, mau dikoreksi,
mau diperbaiki. 2 Samuel 6, ini yang terakhir kita baca. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 22. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Ya, Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, ya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, ya. seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ya, dihina sama istrinya sendiri, anaknya Saul ini. Kok raja seperti itu, benari-nari, elek, jelek. Terus, Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu ya, dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. ya, Di hadapan Tuhan aku menari-nari, ya. bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Aku mau menghinakan diriku, aku mau menari-nari, dihina sama istrinya sendiri. Ya, dia bilang aku mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus, Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. ya, aku mau menghinakan diriku di hadapan Tuhan. Rendah hati. Memang kalau mau masuk Ruang Maha Kudus, memang kalau kita mau menjadi sama seperti Kristus, mempelai pria sorga, kalau kita tidak lemah lembut, tidak rendah hati, tidak mungkin masuk di situ. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Kalau Daud itu orang keras hati, dia tidak akan mau dikoreksi, tidak mau memperbaiki. Tapi dia rendah hati. Karena mempelai pria sorga, Tuhan Yesus Kristus, sang mempelai pria, adalah Allah yang sangat rendah hati. Turun ke dunia jadi manusia hina, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba taat sampai mati. Belajar kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, kata Yesus. Mari kepadaku belajar rendah hati, lemah lembut. Kalau kita tidak belajar lemah lembut dan rendah hati, kita tidak akan bersanding dengan mempelai pria. Kita tidak akan ada di ruang maha suci di mana ada tabut perjanjian. Kalau kita mau mencapai sasaran akhir, maka proses kehidupan kita kembali kepada cinta mula-mula. Kembali dalam sikap rendah hati, cara yang benar sesuai perintah Tuhan, mau dikoreksi. Kesimpulannya saya berkata, kita harus kembali kepada kasih mula-mula, cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau dikoreksi, kita mau rendah hati, merendahkan hati. Berhasil. Semoga semua kita diberkati Tuhan. Mari kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, Tuhan membesarkan kerajaan
padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, Tuhan membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan ingin kita memuji-muji Dia. Tuhan ingin kita menyembah. Tuhan ingin kita intim dengan Dia. Tapi Tuhan mau kita memenuhi syarat-syaratnya Dia. Bukan syarat kita, bukan mau kita. Orang yang mau intim dengan Tuhan, memuji menyembah, harus dilakukannya dengan dasar cinta mula-mula. Harus rendah hati. Harus ada sikap hati yang mau dikoreksi, diperbaiki, seperti Daud, rendah hati. Mata Daud tertuju kepada Tuhan. Daud begitu menginginkan hadirat Tuhan, Tabut itu, di mana Allah bersemayam. Mataku tertuju padamu, amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Siapa yang mau takluk kepada kehendak Tuhan, cara Tuhan, cara yang baik, cara yang benar. Ku mau selalu menyenangkan
Kau selalu menyenangkan hatimu. Berikan dia penyembahan yang benar, penyembahan dari cinta kepada Tuhan. I love you Jesus, saya mengasihimu. Dan biarlah semua yang kita kerjakan dalam pujian penyembahan, semua didasari dengan cinta, rendah hati. Orang yang cinta Tuhan pasti mau rendah hati, pasti mau dikoreksi, pasti mau dibenahi, karena dia tahu tujuan akhir hidupnya menjadi mempelai wanita Tuhan yang tidak ada cacat celah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja, firman Allah jadi berkat untuk kita, untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu lagu yang tadi, kornya, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ya. Bagi yang berulang tahun yang menerima perpanjangan umur tanggal 8 Maret, itulah Ibu Sumiati Sari Lawang, dan tanggal 11 Maret David Tanjung. Mari kita berdoa untuk mereka yang menerima perpanjangan umur, supaya umur yang ada dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bersama untuk Sumiati Sari Lawang Ati dan juga David. Biarlah umur yang ada dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga masing-masing, dan biar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Mari kita semua angkat tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah, agar berkat itu dipakai untuk kemuliaannya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Sampai berjumpa di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.